Dokter seharusnya memberikan dukungan kepada orang-orang ketika mereka berada dalam kondisi paling rentan, tetapi Dr. Harold Shipman memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan keuntungan dari pasien-pasiennya, dan dalam ironi yang kejam, dia menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah Inggris. Memanfaatkan kepercayaan mereka, Shipman pertama-tama akan mendiagnosis pasiennya dengan penyakit yang tidak mereka alami. Dia lalu memberikan nasihat sebagaimana seorang dokter biasa dengan bahasa medis yang meyakinkan. Setelah pasiennya percaya dengan omong kosongnya, dia kemudian menyuntik mereka dengan dosis diamorfin yang berlebihan, dosis yang akan menyebabkan pasien-pasien itu meninggal kemudian. Tanpa sepengetahuan para pasien itu, kunjungan mereka ke kantor Harold Shipman akan menjadi kunjungan terakhir mereka ke dokter. Inilah kisah sang malaikat maut. Hai bestie, welcome back to my channel. Tonton sampai habis ya, matur thank you. Harold Shipman dilahirkan di Nottingham, Inggris pada tahun 1946. Dia adalah murid yang dikenal sebagai jenius di sekolah dan unggul dalam olahraga terutama rugby. Dalam singkatnya, dia adalah teladan dan panutan bagi siapapun pada waktu itu. Namun, hidup Shipman berubah saat dia baru berusia 17 tahun. Pada tahun itu, ibunya Vera yang cukup dekat dengan Shipman didiagnosis menderita kanker paru-paru. Sementara dia terbaring sekarat di rumah sakit, Shipman dengan cermat memperhatikan bagaimana dokter meringankan penderitaannya dengan memberikan morfin padanya. Para pakar kemudian berspekulasi bahwa ini adalah momen yang mengilhami pembunuhan kejam dan metode kerjanya. Setelah kematian ibunya, Shipman menikah dengan Primrose May Octobie sambil belajar kedokteran di Leeds University Medical School. Pasangan itu memiliki 4 anak. Secara umum, kehidupan Shipman mencerminkan kehidupan seorang yang biasa. Dia lulus pada tahun 1970 dan memulai karir sebagai dokter magang, tetapi dia dengan cepat naik pangkat dan menjadi dokter umum di sebuah pusat medis di West Yorkshire. Pada tahun 1976, di mana Shipman pertama kali menemukan dirinya mengalami masalah dengan hukum. Dokter muda itu ketahuan memalsukan resep untuk Demerol yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah. Obat ini digunakan Shipman untuk menginduksi keadaan mabuk. Dia kemudian didenda, diberhentikan dari pekerjaannya. Hal ini juga mengakibatkan dia diwajibkan untuk menghadiri klinik rehabilitasi di York. Setelah rehabilitasi itu, Harold Shipman tampaknya bangkit kembali dengan cepat dan mendapat pekerjaan baru di Donnybrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Setelah diterima kembali, dia menghabiskan 15 tahun berikutnya berkarir di tempat itu sebelum akhirnya dia mendirikan praktik pribadi pada tahun 1993. Dia membangun reputasi baik di antara pasien dan komunitasnya. Dia dianggap sebagai dokter yang baik dan suka menolong. Dia juga terkenal karena keramahannya. Namun tidak ada yang tahu bahwa saat itu dia sudah melakukan pembunuhan berantainya secara diam-diam. Kembali ke Maret 1975, ketika Shipman membawa pasien pertamanya, Eva Lyons yang berusia 70 tahun. Pada saat itu Shipman telah mendapatkan cukup diamorfin untuk membunuh ratusan orang, dan saat itu tidak ada yang mencurigainya akan obat-obatan yang dia simpan itu. Meskipun Shipman diberhentikan tahun itu karena memalsukan resep, dia tidak dikeluarkan dari organisasi Ikatan Dokter. Sebagai gantinya, dia menerima teguran saja. Menurut penyelidik, Shipman akan berhenti dan memulai kembali
pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade terornya. Tetapi metode pembunuhannya selalu tetap sama. Dia akan mengincar yang rentan, dengan korban tertuanya adalah Anne Chopper yang berusia 93 tahun. Kemudian dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan menyaksikan mereka meninggal di tempat atau mengirim mereka pulang untuk binasa di rumah mereka sendiri. Secara keseluruhan diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktik Donnybrook dan sisanya saat dia membuka praktik sendirian, dan korbannya 171 orang perempuan dan 44 orang laki-laki. Seiring meningkatnya angka kematian pasien yang ditangani Sigmund, tentu saja pasti akan ada orang-orang yang mencela dan mulai menggosip. Pada tahun 1998, pengurus asosiasi dokter di Hyde menjadi curiga dengan jumlah pasien Sigmund yang meninggal. Mereka membandingkan data Sigmund dengan data dokter-dokter lainnya. Tingkat kematian pasien yang ditangani Sigmund hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada dokter-dokter lainnya. Mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke Dewan Pengawas dan kemudian polisi Greater Manchester dipanggil. Seharusnya karir Sigmund sudah berakhir sekarang, tapi kenyataannya tidak. Penyelidikan polisi gagal melakukan pemeriksaan yang paling dasar, termasuk apakah Sigmund memiliki catatan kriminal. Polisi nampaknya gagal menemukan informasi bahwa Sigmund pernah melakukan pemalsuan resep di masa lalu. Sigmund yang licik juga menyembunyikan jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan kematian korban-korbannya. Akibatnya penyelidikan tidak menemukan alasan untuk menangkap Sigmund, dan hal itu membuat dokter gila itu bebas untuk membunuh. Kejahatan Sigmund akhirnya terungkap setelah dia membuat kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat salah satu korbannya, Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun, mantan wali kota Hyde. Setelah Sigmund memberikan dosis mematikan diamorfin kepada Kathleen, dia merekomendasikan metode kremasi sebagai perawatan terakhir jenazah Kathleen. Hal itu dilakukan agar mayat itu segera hancur dan bukti racun yang dia suntikkan dapat hilang sepenuhnya. Kemudian dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat palsu kepada keluarga Kathleen yang mengatakan bahwa seluruh hartanya akan diwariskan kepadanya, Harold Sigmund. Keluarga jelas menolak usulan untuk mengkremasi jenazah Kathleen. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkannya di pemakaman saja. Surat wasiat dibacakan putri Kathleen, Angela Woodruff, langsung menyadari ada hal yang mencurigakan. Woodruff mengatakan tentang keadaannya ada sesuatu yang tidak beres. Ibu pasti tidak dengan rela menyerahkan semua harta kepada dokter keluarga dengan begitu saja. Sulit untuk membayangkan ibu menandatangani dokumen yang ditulis dengan sangat sembarangan ini. Angela yang melaporkan ke polisi akhirnya menyebabkan penyelidikan tentang kasus ini. Pada bulan Agustus 1998, makam Kathleen digali. Saat dilakukan otopsi, zat diamorfin ditemukan di jaringan ototnya. Sigmund kemudian ditangkap pada tanggal 7 September 1998. Selama 2 bulan berikutnya, jenazah 11 pasien Sigmund lainnya ikut digali. Seorang penyidik juga memeriksa catatan operasi Sigmund dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung alasan kematian palsu yang dia berikan pada sertifikat kematian korban. Pada saat yang sama, Sigmund tetap bersikeras bahwa Kathleen Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin dan menunjukkan catatannya sebagai bukti. Namun polisi menemukan bahwa Sigmund menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Dengan kata lain, dia tertangkap basah. Tidak hanya itu, polisi berhasil memverifikasi 14 kasus lainnya di mana Sigmund telah memberikan dosis diamorfin yang fatal
mendaftarkan kematian pasien secara salah, dan mengubah riwayat medis mereka sesuai keinginan Shipman. Harold Shipman selalu membantah pembunuh dan menolak bekerja sama dengan polisi atau penyidik kriminal. Ketika polisi mencoba menanyainya atau menunjukkan foto korban, dia duduk dengan mata tertutup, menguap dan menolak untuk melihat bukti apapun. Polisi hanya bisa menuntut Shipman dengan 15 pembunuhan, tetapi diperkirakan jumlah pembunuhan yang dilakukannya berkisar antara 250 hingga 450 orang. Pada tahun 2000, Shipman dihukum penjara sepanjang hayat dan dengan keputusan yang pasti bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan apapun yang terjadi. Dia ditahan di penjara Manchester, tetapi kemudian dipindahkan ke penjara Wakefield di West Yorkshire. Di penjara tersebut, dia melakukan bunuh diri. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, 13 Januari 2004, Shipman ditemukan tergantung di selnya. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia sempat berpikir untuk bunuh diri agar istrinya dapat menerima tunjangan kematian lebih cepat. Hingga akhirnya dia diketahui alasan mengapa Shipman melakukan tindakannya. Beberapa teori mengatakan bahwa alasan Shipman memiliki keinginan untuk membunuh adalah karena dia terguncang setelah ibunya meninggal. Orang lain juga mengemukakan pendapat yang lebih belas kasihan, bahwa dia menyuntik orang tua dengan diamorfin sebagai cara yang salah untuk menunjukkan kasih sayang. Maksudnya adalah agar mereka meninggal lebih cepat dan merasa tenang di alam sana. Beberapa orang juga percaya bahwa Shipman menderita God Complex dan pembunuhan yang dilakukan adalah cara baginya untuk membuktikan bahwa ia bisa menyelamatkan nyawa atau sebaliknya merenggut nyawa. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika suka video aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya besti-besti untuk mendukung channel ini. Matur thank you, bye-bye.